Sahabat budaya, kali ini kita sudah berada di Kabupaten Solo, tepatnya di Kecamatan Gunung Talang, Kenagarian Cupak. Kali ini kita akan menemui Buya Zuhairi. Kita akan menanyakan pengobatan tradisional menggunakan rempah-rempah. Salah satu metodenya yaitu urut. Let's go! Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak, saya mau nanya tentang Pak Buya Zuhairi Abdullah. Ya, saya sendiri. Oh, Pak sendiri ya? Iya. Oh, kebetulan sekali nih Pak, saya ini ingin tanya-tanya tentang rempah-rempah yang dijadikan untuk kebutuhan obat herbal gitu. Iya. Itu di mana kita bisa melihatnya gitu? Mungkin lebih jelasnya kita ke rumah aja. Terima kasih Pak. Ya. Bagus sekali. Silakan. Maksud kedatangan saya ke sini itu saya ingin tahu gitu sistem pengobatan tradisional yang menggunakan rempah-rempah, khususnya di daerah kita ini. Boleh tahu nggak Bu ya, rempah-rempah apa aja yang biasanya digunakan dalam sistem pengobatan tradisional yang biasa Bu ya gunakan gitu? Jadi hampir seluruh rempah yang biasa kita gunakan dalam proses masakan. Nanti akan saya ambilkan, jadi bisa dilihat jenisnya, namanya, segala macam. Menarik itu Bu ya. Boleh nggak saya melihat gitu Bu ya? Insya Allah. Ya. Iya. Nah, inilah di antara rempah-rempah yang kita gunakan. Oh, berarti ini semua rempah-rempah yang biasa Buya gunakan untuk pengobatan ya Bu ya? Iya. Mungkin lebih enaknya kita dibawa aja Bu ya? Ya, lebih leluasa kayaknya. Lebih leluasa ya? Jadi ini ada beberapa macam rempah yang kita gunakan. Bahan utamanya adalah kelapa. Jadi nanti kelapa akan diparut, dibuat santan, kemudian untuk memproses seluruh bahan-bahan yang lain. Minangkabau memiliki peradaban tinggi, di mana leluhur kita sangat bijak dan arif menyikapi berbagai persoalan kehidupan, sehingga mampu menyusun konsep-konsep peradaban yang sesuai dengan situasi dan kondisi alam sekitarnya. Konsep-konsep ini dilahirkan dalam bentuk filsafat-filsafat di dalam berbagai hal, seperti ilmu pengetahuan yang mengatakan di balun saleba kuku, di kambang saleba alam. Alam tak kambang jadi guru, bumi jolangi keteladan. Filsafat ini menjelaskan tentang kearifan dan kebijaksanaan leluhur Minangkabau dalam menyikapi hidup dan kehidupan. Kemudian kearifan itu juga dilengkapi dengan filsafat yang mengatakan dima bumi dipijak, disinan langit dijujuang, dima rimbo dijajak, disinan kayu dikapak. Artinya sebuah konsep yang menjelaskan
tentang bagaimana seseorang yang bijak itu mampu memanfaatkan apa yang ada di sekitarnya, termasuk ramuan obat. Sesungguhnya kita sering terjebak dengan berbagai persoalan kesehatan yang sering menimpa seseorang, terkadang panik mencari obat-obatan, padahal telah ada di sekitar kita dan selama ini kita gunakan. Namun yang perlu kita perhatikan adalah dosis maupun takarannya, bagaimana yang sesuai dengan kebutuhan dan diagnosa penyakit itu sendiri. Seperti ada kelapa yang biasa kita gunakan untuk bahan memasak, membuat gulai. Ini juga digunakan untuk bahan-bahan pengobatan, termasuk mengolah minyak urut tradisional. Serai yang juga biasa digunakan untuk bahan masakan, banyak kandungan-kandungan dan kandungan utamanya adalah citronella oil yang sangat bermanfaat menetralisir atau membunuh bakteri yang merusak di dalam tubuh. Kemudian ada sirih. Sirih ini juga menjadi lambang dari peradaban Minangkabau, di mana dalam berbagai acara seremonial, sirih ini menjadi kelengkapan dari berbagai acara-acara tersebut. Di dalam pengobatan atau di dalam keseharian, sirih ini pada zaman dahulu sering dikonsumsi. Dapat memperkuat gigi, dapat membersihkan bakteri-bakteri di dalam gigi. Sirih mengandung antiseptik untuk membersihkan berbagai bakteri yang ada baik itu di makanan maupun di dalam tubuh. Kemudian ada cengkeh, yang cengkeh juga termasuk bahan masakan dari zaman dahulu, di mana daerah kita juga terkenal dengan penghasil rempah, diantaranya adalah cengkeh. Sampai hari ini masih banyak dapat ditemui di berbagai daerah atau berbagai nagari yang ada di Sumatera Barat secara khusus atau Minangkabau secara umumnya. Kemudian ada kayu manis, merupakan bahan rempah yang juga digunakan untuk masakan, juga digunakan untuk pengobatan, juga banyak manfaat untuk tubuh. Ada pala, jadi pala termasuk rempah yang cukup terkenal yang dihasilkan oleh bumi Andalas ini atau Sumatera Barat, sampai hari ini masih banyak dan dapat kita temui sampai hari ini. Selain memasak, bahan ini sangat dipercaya mengandung senyawa kandungan yang bersifat panas sehingga dapat memperlancar peredaran darah di dalam tubuh atau menghilangkan memar atau luka benturan. Kemudian ada gardamunggu atau kapulaga yang juga digunakan untuk memasak. Sampai hari ini masih banyak kita temui di daerah ini. Juga kita gunakan untuk bahan obat-obatan, termasuk mengolah minyak urut atau pijit secara tradisional. Kemudian ada alba yang juga digunakan untuk bumbu masakan dan juga digunakan untuk pengobatan. Ada juga yang digunakan akar-akaran yang juga ada di sekitar kita, seperti ada akar pinang, kemudian ada akar kelapa atau akar pohon kelapa, ada akar enau, kemudian ada akar wangi, kemudian ada akar ilalang yang ini penyeimbang sifatnya. Jadi di mana untuk mengolah hampir seluruh bahan-bahan rempah yang kita gunakan bersifat panas. Kemudian kandungan yang ada di dalam akar lalang juga dapat menetralisir atau menyeimbang sifat panas tersebut. Seluruh bahan-bahan ini diracik sesuai dengan kebutuhan atau diagnosa penyakit yang ada di tubuh atau di salah seorang pasien yang akan disesuaikan. Jadi bahan utama yang kita gunakan adalah kelapa, di mana prosesnya kita belah dua, kemudian kita parut, dan selanjutnya diperas menjadi santan. Jadi kita pilih kelapa yang tua. Jadi kelapa yang tua mengandung minyak yang cukup bagus. Setelah diperas, kemudian diparut dan diolah menjadi santan, kita tuangkan ke dalam kuali atau wadah untuk memasaknya. Selanjutnya, setelah kita tuangkan ke dalam kuali, maka seluruh rempah-rempah ini akan kita masukkan bersamaan ke dalam santan.
sesuai dengan takaran-takaran yang telah diwariskan oleh leluhur kita yang menggunakan ukuran seperti seruas jari, segenggam, sejengkal, dan lain sebagainya. Kemudian kita panaskan dalam beberapa jam ke depan sampai santan tersebut menjadi minyak. Setelah menjadi minyak, tergantung dengan pola yang kita gunakan. Kalau kita ingin menggunakan pola yang higienis, bersih, cukup kita mengambil minyaknya saja. Tapi namun leluhur kita lebih dominan mengambil semuanya, memindahkan ke tempat atau wadah yang digunakan untuk tempat minyak urut itu sendiri. Rempah menjadi komoditi dalam menunjang perkembangan atau pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya di Sumatera Barat. Kemudian juga digunakan dalam berbagai kebutuhan seperti masakan maupun obat-obatan, terutama di bidang pejit urut tradisional. Oleh sebab itu perlu bersama-sama bagaimana kita kembangkan untuk kemajuan kebudayaan ke depannya. Jadi harapan kami secara lebih luas bagaimana kita bersama-sama melestarikan berbagai konsep-konsep warisan leluhur kita, di mana para ilmuwan dari berbagai negara sedang sibuk-sibuknya menggali, mengkaji berbagai kandungan terutama seperti rempah yang sangat bermanfaat bagi tubuh. Sementara kita telah lama menggunakannya untuk berbagai kebutuhan di dalam keseharian seperti makanan dan obat-obatan. Oleh sebab itu, kedepannya kita berharap semangat generasi muda untuk melestarikan dan mengembangkan, sebab telah terbukti semakin maju ilmu pengetahuan, semakin terbukti bahwa apa yang telah digunakan oleh leluhur kita sangat bermanfaat untuk tubuh kita sendiri, terutama di dalam bidang kesehatan. Kato adat kato pituah rajo namba 2 pegangan manti jodoh balang podo mantau cadiak pandai. Santano kaki salah langkah ataupun mului sumbang kato ambo nanusah diutangi manitah bana balun pandai. Kok sahandak sabulihnya kambang bungo sarato tangkai tabang buruang sarato sayo ikan baranang joradainya. Tapi baalah mengatakan barambuh yang ingin di Malako menuju Bukit Nalandai arinan terang-terang bendang intan tuah pulang bakudo. Tumpak di badan diri ambo kok galaknya to karena jujai kok pai karena suruh tibo ne mulia punya orang cilako di badan diri tagari cinto kanagari. Ambo nan bukan cadiak pandai alemu di Allah tasimpannya kok gawa tolonglah bilai nak santoso nagari kita. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah perjalanan saya kali ini dalam menelusuri kekayaan dan manfaat rempah Nusantara. Saya Vero Boyzon, sampai jumpa dalam penelusuran rempah Nusantara lainnya.